Kebajikan yang dilakukan dalam ketidaksadaran itu ya seperti melakukan kesucian, tetapi sebetulnya di belakangnya ada kepura-puraan. Nah, itu yang disebut dengan kesia-siaan. Jadi kalau kita ingin terhindar dari dosa, sebetulnya sederhana. Berarti kita harus segera berpindah dari ketidaksadaran menuju kepada kesadaran. Ya, jangan sampai apa disebut dengan kebajikan oleh kita sebetulnya hanya suci yang berpura-pura, kehormatan yang berpura-pura karena kita sedang bertopeng. Nah, sesuatu yang bertopeng itu sebetulnya adalah pikiran yang gelap, pikiran yang belum tercahayakan oleh cahaya sejati dari dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Sang Maha Cinta, Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang, yang cintanya tanpa batas, yang menumpahkan kasih sayangnya pada semua makhluk tanpa batas, yang senantiasa membersamai kita dalam setiap hela nafas kita. Sang hidup yang membuat tubuh kita selalu berdaya, sang hidup yang membuat tubuh kita berfungsi, karena kehadirannya membuat kehidupan kita menjadi bergairah. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur Alhamdulillah, kita sekarang sudah bisa memasuki tangga kelima dari titian kesadaran yang akan saya sampaikan kepada para sahabat semua, agar kita mendapatkan berkah. Di tangga yang kelima ini, mari kita awali obrolan kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tangga yang kelima ini, saya akan berbicara tentang dosa dan kebajikan. Karena selama ini barangkali kita tidak pernah mempertanyakan apa itu dosa, apa itu kebajikan. Dan kenapa manusia bisa melakukan dosa, dan kenapa manusia bisa melakukan kebajikan. Kita akan bahas secara mendalam, sehingga setelah kita mengerti apa itu dosa dan kebajikan, maka kita akan memperoleh kesadaran baru. Para sahabat, sebetulnya dosa itu menyimpangnya pikiran, perkataan, dan perbuatan dari fitrah sejatinya jiwa. Seperti alam semesta, sebetulnya alam semesta ini aslinya itu bersih. Dan kemudian muncullah kotoran di mana-mana. Maka kalau ingin bersih kembali, biasanya kan disapu oleh kita. Dan ketika kita menyapu, kan sebetulnya kita mengumpulkan kotoran. Dan ketika kotorannya disingkirkan, bersih itu datang secara otomatis. Jadi bersih itu sebetulnya bukan ciptaan kita, tapi bersih itu memang sudah bentukan semesta, karena aslinya semesta itu bersih. Jadi singkirkan saja kotorannya seperti kita menyapu. Kalau kotoran disingkirkan, maka sisanya adalah bersih. Bukan sekedar bersih, bahagia juga seperti itu. Kenapa banyak orang yang tidak bahagia, padahal sebetulnya aslinya jiwa itu bahagia?
Singkirkan aja semua penghalang ketidakbahagiaan, maka bahagia itu tidak usah dicari. Bahagia itu akan datang dengan sendirinya secara otomatis. Jadi seperti itu. Yang namanya dosa itu adalah penyimpangan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang menyimpang dari fitrah otentiknya dari jiwa. Ketika kita menyimpang, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan, penyimpangan itu membuat jiwa menjadi gelisah. Jiwa menjadi tersiksa. Jadi ketika kita mengalami ketersiksaan di dalam, kegelisahan di dalam, itu sebetulnya indikasi bahwa sebetulnya ada penyimpangan terhadap fitrah otentik dari jiwa kita sendiri. Jadi sebetulnya dosa dan kebajikan itu alarmnya ada dalam diri kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, baik di pikiran, perkataan maupun perbuatan, yang membuat kita gelisah, yang membuat jiwa itu tersiksa, itu sebetulnya alarm dari dalam diri kita bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu sebetulnya menyimpang dari fitrah aslinya. Itu yang disebut dengan dosa. Nah sebaliknya, ketika kita memikirkan sesuatu, mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu yang selaras dengan fitrah otentiknya dari jiwa, maka akan timbul kebahagiaan di dalam, akan timbul kepuasan di dalam, dan itulah yang disebut dengan kebajikan. Oleh karena itu, kita sering mendengar istilah-istilah orang awam. Jadi kalau kita melakukan dosa, maka kita harus bertaubat. Jadi ketika kita menyimpang, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, yang membuat jiwa kita gelisah, maka kita harus taubat. Taubat itu kan artinya adalah kembali. Jadi taubat yang sesungguhnya adalah mengembalikan jiwa kita, mengembalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita ke fitrah otentiknya jiwa. Nah, apa cirinya sudah kembali? Cirinya sudah kembali itu jiwa kita akan mengalami kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Itu, ya. Nah, sekarang mari kita urai lebih dalam. Sebetulnya dosa itu akibat apa? Kenapa orang bisa menyimpang pikiran, perkataan, dan perbuatannya? Ternyata ya, dosa itu adalah produk dari ketidaksadaran. Apa sih ketidaksadaran itu? Ketidaksadaran itu persis seperti orang yang tertidur sambil berjalan. Ada orang yang tertidur sambil berjalan. Jadi dia jalan padahal dia tuh tidur sebetulnya. Jadi dia melakukan aktivitas, dia seperti bangun, tapi sebetulnya dia tidur. Nah, bisa dibayangkan ya, orang yang tertidur sambil berjalan. Kira-kira itulah gambaran dari ketidaksadaran. Jadi supaya mudah para sahabat memahaminya, saya buat ilustrasi yang gampang, yang mudah, supaya tidak terjebak pada kerumitan. Karena ciri orang yang mengerti itu sebetulnya bisa menyederhanakan yang rumit menjadi sederhana. Dan sebaliknya, ciri orang yang tidak mengerti malah justru yang sederhana pun menjadi sangat rumit. Jadi sebetulnya dosa itu adalah produk dari ketidaksadaran. Di mana ada ketidaksadaran, di situ pasti akan terjadi yang namanya dosa. Berarti kebajikan produk dari apa? Nah, kebajikan itu pasti produk dari kesadaran. Jadi sederhana ya. Begitu kita mengalami ketidaksadaran, maka kita akan memproduksi yang namanya dosa. Begitu kita mengalami ketidaksadaran, produknya adalah dosa. Tapi begitu seseorang mengalami kesadaran, maka dia akan memproduksi yang namanya kebajikan. Kira-kira seperti itu.
Jadi apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran, akibatnya pasti dosa. Dan apapun yang dilakukan dalam kesadaran, pasti akibatnya adalah kebajikan. Jadi kalau kita ingin terhindar dari dosa, sebetulnya sederhana. Berarti kita harus segera berpindah dari ketidaksadaran menuju kepada kesadaran. Sesederhana itu para sahabat. Makanya di tangga yang kelima ini kita sudah naik nih pemahamannya, ya. Semoga kita memiliki bekal sehingga kesadaran kita terus-menerus meningkat. Sehingga titian kesadaran ini nanti sampai yang ke-30 itu bisa menuntaskan segala ketidaksadaran kita menuju kepada kesadaran. Nah, apa sih yang bisa kita lihat di luar diri kita tentang orang-orang yang sadar? Kalau orang itu sadar, mustahil membunuh. Kalau orang itu sadar, mustahil melakukan tindakan kekerasan. Kalau orang itu sadar, mustahil mencemooh orang lain. Kalau orang itu sadar, mustahil merendahkan orang lain. Kalau orang itu sadar, mustahil menghina orang lain. Kalau orang itu sadar, mustahil menghakimi orang lain. Kalau orang itu sadar, mustahil marah pada orang lain. Kalau orang itu sadar, mustahil menghakimi orang lain. Jadi sebetulnya semua tindakan-tindakan yang saya sebutkan tadi itu adalah produk ketidaksadaran. Dan ketidaksadaran itu selalu berakibat dosa. Oleh karena itu maka ketidaksadaran ini saya umpamakan seperti orang yang tertidur tapi jalan-jalan. Nah ini sangat berbahaya kan? Itu. Nah lebih bahaya lagi ketika ketidaksadaran ini dibiarkan. Jadi kalau orang itu sadar, kan tidak mungkin, mohon maaf, memperkosa. Kalau orang itu sadar, tidak mungkin kan mencuri. Jadi sebetulnya korupsi, mengambil hak orang lain yang bukan haknya, menyembunyikan hak orang lain, menganggap orang lain tidak tahu. Itu sebetulnya produk dari ketidaksadaran. Jadi kalau sadar sebetulnya tidak ada perkosaan. Kalau sadar tidak ada korupsi. Kalau sadar tidak ada penyiksaan. Kalau sadar tidak ada itu fitnah. Kalau sadar tidak mungkin kan merendahkan. Kalau sadar tidak mungkin menebar kebencian. Kalau sadar tidak mungkin kan menghujat. Jadi semua hal yang saya sebutkan tadi itu sebetulnya akibat dari ketidaksadaran. Makanya ketidaksadaran produknya pasti dosa. Nah karena itu sudah menyimpang dari fitrah otentiknya jiwa. Gitu. Oleh karena itu maka kita harus bersih-bersih. Makanya sangat pantas ya kalau Allah sendiri di Al-Quran memberikan sebuah penghargaan. Ya, beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya. Jadi menyucikan jiwa itu artinya mengembalikan pikiran, kata-kata dan perbuatan kita ke fitrah otentiknya jiwa. Sehingga jiwa mengalami kebahagiaan, kedamaian. Itu yang disebut dengan menyucikan jiwa. Jadi menyucikan jiwa itu adalah bertobat. Tobat itu artinya kembali. Jadi mengembalikan pikiran kita yang tidak selaras dengan jiwa, mengembalikan perkataan kita yang tidak selaras dengan jiwa, mengembalikan tindakan dan perbuatan kita yang tidak selaras dengan jiwa. Itu yang namanya tobat. Jadi tobat itu sebetulnya adalah tindakan sebetulnya. Ya, memang kita bagus membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi semoga Allah yang Maha Agung mengampunkan dosa saya. Tetapi ucapan istighfar saja tidak cukup kalau tidak diiringi dengan tindakan. Karena istighfar itu sebetulnya adalah sebuah perkataan yang akan menyadarkan kepada kita betapa pentingnya kita harus kembali kepada fitrah otentiknya jiwa. Sehingga jiwa akan mengalami kedamaian, akan mengalami kebahagiaan.
Jadi ketidaksadaran itu ya, di mana memerintahnya ya. Nah, ketidaksadaran itu selalu memerintah dalam kegelapan. Nah, begitu kita diperintah oleh ketidaksadaran dalam kegelapan ya, semua jenis musuh akan masuk ke dalam diri kita. Jadi sebetulnya si ketidaksadaran ini memerintahnya itu dalam kegelapan. Nah, itulah pentingnya kita mampu menghadirkan cahaya sejati ya di dalam kegelapan batin kita. Saya berbicara cahaya sejati ya, bukan cahaya yang di luar. Karena kalau cahaya yang di luar itu kan tidak abadi. Ya, cahaya lampu tidak abadi, cahaya lilin tidak abadi, ya. Bahkan cahaya matahari ya, itu juga tidak abadi. Karena matahari suatu saat akan mati. Matahari akan berhenti bersinar. Jadi walaupun umur matahari itu panjang, tapi tetap saja tidak abadi. Karena suatu saat matahari akan mati. Nah, semua cahaya-cahaya yang di luar itu adalah cahaya-cahaya semu, ya, cahaya-cahaya yang ada dan kemudian akan tidak ada. Tapi ada cahaya di dalam diri kita, yaitu cahaya batin kita, cahaya jiwa kita. Dan cahaya itu tidak bergantung pada kehidupan dan kematian. Kita hidup, cahaya itu ada. Kita mati juga cahaya itu ada. Nah, itu yang disebut dengan cahaya di atas cahaya. Makanya para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, mereka itu berkonsentrasi untuk menemukan cahaya sejati itu di dalam, ya. Jadi kalau sudah menemukan cahaya sejati di dalam itu, ya, maka kita tidak akan mudah terjerumus dalam ketidaksadaran. Sebagai ilustrasi sederhana, ya. Jadi saya coba membuat ilustrasi yang sederhana sekali. Coba, ya. Kalau ada pencuri ini saya yakin tidak akan berani masuk rumah kita. Satu ya, jika lampu di rumah kita masih menyala. Tidak akan masuk kalau lampu masih menyala. Tapi begitu lampu di rumah kita sudah gelap, mungkin si pikiran pencuri menganggap sudah bisa masuk karena merasa dirinya akan aman. Yang kedua, ya, si pencuri ini akan masuk ke rumah kita apabila ya penjaga di rumah kita sudah tidak terjaga lagi. Jadi dia sudah tidak terjaga lagi. Begitu penjaga masih terjaga, saya yakin pencuri tidak akan pernah berpikir untuk memasuki rumah kita. Apalagi kalau di rumah kita tuh masih ada orang berjalan-jalan, masih ada orang berbicara, masih ada kehidupan di rumah kita. Saya yakin ya, pencuri tidak akan berani masuk. Karena apa? Karena semua orang di rumah itu masih dalam keadaan terjaga. Jadi lampu menyala itu simbol dari kesadaran. Ya, keterjagaan simbol dari kesadaran. Ya. Nah, ketika kegelapan datang, ketika keterjagaan sudah hilang, maka otomatis ya pencuri akan masuk. Makanya kita pernah dengar ada yang namanya cerita sastra ya, seperti cerita Rama dan Sinta. Jadi sebetulnya Rama itu menggambarkan diri kita, sedangkan Sinta itu menggambarkan kesadaran yang ada dalam diri kita. Nah, jadi Sinta ini kan kesadaran. Nah, kesadaran ini ternyata dicuri. Nah, pencurinya namanya Rahwana. Jadi Rahwana itu melambangkan pikiran gelap. Rahwana itu melambangkan ego. Rahwana itu melambangkan dasamuka. Jadi dasamuka itu artinya si banyak wajah. Jadi si banyak wajah berarti dia itu bertopeng. Nah, sesuatu yang bertopeng itu sebetulnya adalah pikiran yang gelap. Pikiran yang belum tercahayakan oleh cahaya sejati dari dalam. Nah, jadi cerita Ramayana itu sebetulnya sangat bagus ya, kita cermati. Jadi Sinta ini dicuri oleh Rahwana. Jadi itu ya kenapa Rama itu kehilangan Sinta? Karena saat itu Rama mengalami ya kegelapan batin. Ya sama seperti tadi, ketika lampu di rumah kita sudah tidak menyala lagi, maka ya pencuri akan mengatakan, wah
pasti orang-orang di rumah kita sudah tertidur. Maka dia berani masuk ke rumah karena merasa aman. Tapi ketika lampu menyala, penjaga masih terjaga, orang-orang di rumah masih berjalan dan berbicara, itu namanya masih terjaga. Saya yakin pencuri tidak akan masuk menyelinap ke rumah kita. Nah, mana rumah kita yang sebenarnya? Rumah kita adalah diri kita sendiri. Nah, kita ini kan sering mengalami kecurian. Nah, ketika kita marah, itu namanya kecurian. Ketika kita iri, itu namanya kecurian. Ketika namanya dengki, itu namanya kecurian. Ketika kita menghujat, itu namanya kecurian. Ketika kita merendahkan orang, itu kecurian. Nah, begitu kita kecurian, nah, apa yang tercuri? Yang tercuri adalah kesadaran, karena dicuri oleh pikiran gelap yang ada dalam diri kita sendiri. Maka ya, itu sangat berbahaya. Sehingga kita ya akan mengalami yang disebut dengan dosa tadi. Dan kita akan memasuki yang namanya ketidaksadaran. Ya. Coba, ada orang tua ya rela membunuh anaknya. Ada anak rela membunuh orang tuanya. Ya, gitu. Itu kan sebetulnya bukti-bukti nyata bahwa ya kegelapan, ketidaksadaran itu sedang beroperasi. Dia sedang memerintah. Nah, ketika ketidaksadaran memerintah sangat berbahaya, karena akibat yang akan keluar itu adalah perbuatan yang disebut dengan dosa tadi. Nah, semoga ilustrasi ini bisa memudahkan para sahabat untuk bisa, oh, saya masih sering kecurian. Kesadaran saya sering tercuri. Apa artinya? Artinya kalau kesadaran kita mudah tercuri, kan artinya bahwa di dalam diri kita masih ada kegelapan. Keterjagaan kita itu masih sangat rentan terhadap pencurian. Itu ya para sahabat. Nah, oleh karena itu maka ya kita harus mengenal apa yang disebut dengan ego. Ya, kita harus mengenal apa yang disebut dengan ego. Ya, maka langkah berikutnya saya akan kenalkan ego dan kesucian. Sebetulnya apa sih kesucian itu dan apa ego itu? Karena kita sering bilang ego. Jadi sebenarnya ego itu sederhana ya. Ego itu adalah ketika kita dikendalikan oleh diri palsu kita. Dan diri palsu itu adalah kegelapan batin kita. Diri palsu itu adalah kegelapan pikiran kita. Jadi diri palsu ya, di mana kita sedang dikendalikan oleh ego dan kegelapan batin kita. Ya, kegelapan batin kita itu yang namanya ego. Jadi sebenarnya ego itu adalah diri kita yang sedang dikendalikan oleh ketidaksadaran. Itu yang namanya ego. Makanya ego itu sangat berbahaya. Karena ego itu kegelapan. Ketika ketidaksadaran ada dalam diri kita, kita mudah tercuri. Makanya orang yang egonya besar itu mudah sekali marah, mudah sekali tersinggung, ya, mudah sekali menjustifikasi orang, mudah terjebak benar salah, mudah terjebak baik buruk. Itu adalah produk-produk dari ego. Karena sesungguhnya fitrah otentiknya jiwa itu adalah suci. Makanya ketika seseorang mampu ya mengendalikan egonya, maka dia akan menemukan yang namanya kesucian. Begitu memasuki kesucian, berarti dia memasuki kesadaran. Begitu memasuki kesadaran, maka apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, apa yang dilakukan, produknya pasti yang bernama kebajikan. Ya, nah, ketika seseorang dikendalikan oleh ketidaksadaran atau ego itu, ya, kebajikan pun tidak akan menjadi kebajikan. Jadi apa yang disebut dengan kebajikan itu tidak mungkin menjadi kebajikan. Nah, saya beri ilustrasi sedikit, para sahabat, ya. Kenapa, ya, di Al-Quran, itu di Quran surat An-Nisa ayat 142, ya, digambarkan bahwa, ya, orang-orang yang sholat, tetapi sholatnya itu malas, sholatnya itu ria, sholatnya itu tidak bisa mengingat Allah, ingat Allahnya sangat sedikit, maka dikatakan orang yang sholat semacam itu disebut sholatnya orang munafik. Nah, kemunafikan itu kan berarti ketidaksadaran. Kemunafikan itu berarti ego. Kemunafikan itu berarti kegelapan.
Makanya di Quran surat An-Nisa ayat 145 dikatakan bahwa ya sesungguhnya tempatnya orang munafik itu adalah neraka yang paling dalam. Nah, jadi artinya adalah ketika kita terjebak oleh ketidaksadaran, maka kita akan memproduksi yang namanya dosa. Nah, ketika kita memproduksi dosa, maka jiwa kita akan mengalami kegelisahan yang mendalam. Akibatnya apa? Ketersiksaan jiwa itu sebetulnya itu sudah neraka di tingkat bawah. Nah, itu yang sering tidak disadari. Jadi kebajikan tidak akan menjadi kebajikan ketika kita dalam keadaan tidak sadar. Jadi orang yang tidak sadar tidak mungkin berbudi luhur, ya. Jadi sebetulnya ketika orang berbudi rendah, ya, itu kan artinya menggambarkan bahwa dirinya dalam keadaan tidak sadar, ya. Nah, ketika seseorang tidak sadar, itu akan ada ego raksasa, ya, di balik kebajikan yang dilakukan. Jadi orang yang tidak sadar melakukan kebajikan, maka ketika dia melakukan kebajikan, itu selalu akan ada ego raksasa di dalam dirinya, ya, itu yang tidak bisa dihindari. Nah, ego raksasa itu kemudian akan mengendalikan, sehingga ketika orang melakukan kebajikan, timbul yang namanya ria, ingin mendapatkan penghormatan, ya. Ketika orang lain tidak menghormati dirinya dengan kebajikannya, maka dia sendiri tidak secara kontinu melakukan kebajikan, sehingga kebajikannya itu ada syarat, ya, gitu. Nah, kan banyak sekali tidak disadari oleh kita sering mengklaim apa yang kita lakukan kebajikan, padahal kebajikan yang dilakukan itu sebetulnya produk dari ketidaksadaran. Jadi kebajikannya adalah kebajikan yang palsu. Oleh karena itu maka kebajikan pun tidak akan menjadi kebajikan ketika kita dalam keadaan tidak sadar. Karena akan selalu ada ego raksasa di balik kebajikan yang dilakukan. Kalau kebajikan itu dilakukan dalam keadaan tidak sadar, dan itu tidak bisa dihindari. Ya, jadi akhirnya ya kebajikan yang dilakukan dalam ketidaksadaran itu ya seperti melakukan kesucian, tetapi sebetulnya di belakangnya ada kepura-puraan. Nah, itu yang disebut dengan kesia-siaan. Gitu, ya. Yang sederhana saja, yang sederhana ya. Kalau ada 3 anak, ya, 3 anak. Kemudian anak yang sebut aja anak ini A, B, C. Ada 3 anak. Nah, si A ini saudara kita. Si B itu keponakan kita. Kemudian si C itu orang lain. Nah, kita melakukan kebajikan. Misalnya, kita ngasih uang jajan lah sama anak. Nah, si A karena saudara kita diberi uang jajan. Si B karena keponakan kita diberi uang jajan. Tapi si C karena orang lain tidak diberi. Kan sebetulnya kita melakukan kebajikan di situ. Tapi ada syarat. Kebajikan yang kita lakukan, dia harus saudara kita. Padahal si C itu ya melihat saat kita melakukan kebajikan, sebut saja kita memberi uang jajan, kan si C itu melihat. Kan sebetulnya kita membahagiakan si A dan si B, kemudian kita sangat mengecewakan si C. Jadi kalau orang yang sadar ketika dia mau melakukan kebajikan, dia juga membebaskan diri dari syarat. Kan pasti ya jiwa kita akan mengatakan, masa si A dan si B diberi tapi C tidak? Maka dia juga akan memberi si C dengan pemberian yang sama. Kan di situ akan terjadi kepuasan pada jiwa. Ini hal sederhana, tetapi kadang-kadang kita lupakan. Para sahabat ya, ketika kita tidak sadar, ya, apa yang disebut dengan kesucian itu menjadi kesucian yang penuh dengan kepura-puraan. Makanya jadinya kan sia-sia. Makanya ketidaksadaran menghasilkan dosa, ya. Jadi tidak ada kesederhanaan, tidak ada kerendahan hati ketika ketidaksadaran sedang mengendalikan diri kita. Karena apa? Kesederhanaan, kerendahan hati itu sebetulnya produk dari kesadaran. Makanya ketika seseorang dalam keadaan tidak sadar, sebut saja dia melakukan sesuatu yang sebut dengan kebajikan, maka yang muncul itu kan bukan kesederhanaan, yang muncul bukan kerendahan hati, malah justru yang muncul adalah kesombongan. Ya,
Nah, ketika ketidaksadaran ini ya dalam tanda kutip melakukan yang disebut dengan kebajikan, tidak akan membawa pengalaman ketuhanan yang hebat. Tidak akan membawa pada kepuasan batin yang hebat, ya. Malah justru hanya memberikan nutrisi pada ego. Nah, jadi yang paling berbahaya itu ya kita mengklaim sudah melakukan kebajikan, padahal kebajikan yang kita lakukan itu hanya kesucian yang penuh dengan kepura-puraan, dan itu sebetulnya hanya memberikan nutrisi kepada ego kita sendiri. Itu sangat berbahayanya ketika kita melakukan apapun dalam keadaan ketidaksadaran, sehingga kita akan terjebak apa yang disebut dengan kebajikan palsu. Nah, jadi kebajikan palsu itu begini ya. Seseorang seperti menjalani kehidupan sebagai orang suci. Seseorang mengalami kehidupan seperti orang yang terhormat. Tetapi sebetulnya di dalamnya itu busuk ya. Di dalamnya busuk. Karena apa? Saat melakukan tindakan yang sepertinya itu adalah kesucian, tindakan yang sepertinya itu terhormat di mata publik, tetapi sebetulnya ada niatan-niatan lain di dalam. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dibilang dia siapa gitu ya, ingin dibilang dia punya apa gitu. Nah, itu kan sangat berbahaya karena kebusukan yang di dalam itu ya tidak bisa dihindari. Nah, itu jadinya kebajikannya itu menjadi kebajikan palsu. Nah, kenapa demikian? Itu akibat dari ketidaksadaran. Akibatnya apa? Begitu kita berada dalam ketidaksadaran, maka kita akan menjalani kehidupan yang tidak berarti. Ya. Nah, oleh karena itu maka kebajikan pun tidak menjadi kebajikan. Tapi yang jelas, kalau dosa pasti akan menjadi dosa. Kebajikan tidak menjadi kebajikan, tapi dosa tetap aja akan menjadi dosa. Ya. Nah, jadi apa yang disebut dengan moralitas, kelihatan seperti moralitas pun sebetulnya ujung-ujungnya karena ada kebusukan di dalam. Jadi sebetulnya itu adalah tindakan yang tidak bermoral sebetulnya. Cuman karena dibungkus saja, dibungkus dengan kain-kain kehormatan, jadi seakan-akan itu adalah tindakan yang moralitas. Kenapa? Lagi-lagi ketika ada ketidaksadaran di dalam. Ya, kan banyak ya kejadian di mana orang memberikan sesuatu pada orang lain, tetapi dia ya membicarakan yang diberikannya. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu kan ada kata-kata yang sangat bagus sekali ya. Ya, itu. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, itu jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang yang diberi. Misalnya ya, kita memberi uang, tetapi pemberian itu diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Kenapa muncul kata-kata yang menyakitkan? Itu pasti dari ketidaksadaran. Kenapa? Tidak ada kerelaan ketika membantu orang lain. Itu sebetulnya bukan dari kesadaran, itu berasal dari ketidaksadaran. Nah, kalau para sahabat lebih dalam lagi ya, titian kesadarannya ke dalam, maka kita akan menemukan yang luar biasa ini. Jadi kebajikan tanpa kesadaran itu adalah kepura-puraan, itu adalah kemunafikan. Oleh karena itu maka ya kita hanya akan membangun diri kita menjadi diri yang palsu. Nah, hal itu tidak akan pernah membebaskan. Sebaliknya malah justru memenjarakan diri kita, memenjarakan diri sejati kita. Itulah para sahabat ya. Ya, pentingnya kita mengetahui apa itu ketidaksadaran, apa itu kesadaran, apa itu dosa, apa itu kebajikan. Semoga setelah saya jelaskan ini semua kita menjadi lebih waspada ya. Jangan sampai apa disebut dengan kebajikan oleh kita sebetulnya hanya suci yang berpura-pura, kehormatan yang berpura-pura karena kita sedang bertopeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.